ini semakin berkembangnya dunia fashion tanah air, termasuk juga busana muslim, membuat sekolah modeling khusus muslimah bermunculan. Salah satunya Sekolah Fatimah Hijabers di Tangerang, Banten. Di sekolah ini selain diajarkan cara menjadi model profesional, peserta model juga diajarkan attitude sesuai syariat Islam. Seiring berkembangnya busana muslim saat ini, para muslimah dengan balutan hijab pun turut mewarnai dunia modeling. Salah satu sekolah modeling khusus muslimah berhijab ialah Sekolah Modeling Fatimah Hijabers. Bermula dari keinginan Neni Fatimah, pendiri Sekolah Modeling Fatimah Hijabers mensyiarkan hijab pada masyarakat luas hingga ingin membentuk karakter muslimah yang berakhlak baik. Sejak 2011, sekolah ini memfasilitasi para muslimah yang tertarik di dunia modeling tanpa harus menanggalkan aturan berpakaian sesuai ajaran Islam. Istilahnya saya sebagai jembatan untuk mereka mencapai apa yang mereka sudah cita-citakan. Tentunya tetap berprinsip sebagai wanita muslimah yang beretitude dan berakhlak baik. Setiap muslimah yang belajar di sini dibekali beragam ilmu oleh pakar yang ahli di bidangnya. Layaknya model profesional, mereka diajarkan cara bermakeup yang baik, serta mempelajari public speaking dan attitude yang sesuai dengan syariat Islam. Hingga kini terdapat 40 model muslimah yang belajar dan mengembangkan bakatnya di dunia model. Para muslimah pun mengaku bahwa hijab bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjadi seorang model profesional. Karena mungkin banyak banget ya orang-orang kayak kok model pakai kerudung gitu kan, karena rata-rata pasti model tuh nggak pakai kerudung. Cuma di sini bisa dibuktikan kayak model itu nggak pakai kerudung. Contohnya kayak saya sendiri aja masih bisa berhijab dan ikut sekolah modeling. Bahasanya mau membuktikan kan bahwa hijab tuh bukan penghalang sebenarnya buat kita terus berprestasi, berkarya, berinovasi. Kita juga bisa loh untuk sukses, terus menggapai apa yang kita mau dengan hijab kita. Dengan adanya sekolah modeling ini, diharapkan standar dan kualitas model muslimah di Indonesia menjadi lebih baik dan memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Dari Tangerang, Banten, Krista Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan. Masya Allah, Alhamdulillah sebagai seorang hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang diberikan, hendaknya kita juga harus menjaga diri ini dengan cara merawatnya. Nah, Ustaz Subki, pertanyaan yang masih banyak ditanyakan para muslimah. Bolehkah kita berhias, Ustaz, khususnya saat berada di luar rumah? Adakah batasan yang perlu diperhatikan? Ya, memang kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ya, saat Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wanita itu berdiam di rumah dan jangan berhias dengan perhiasan sebagaimana dulu wanita-wanita jahiliyah berhias. Nah, ini kemudian ya kita perlu melihat gitu, bagaimanakah dulu wanita-wanita jahiliyah berhias? Ya, apakah mereka dulu berhias untuk suaminya? Apakah justru misalnya malah saat itu misalnya dia justru malah berhias untuk menarik lawan jenis? Karena nanti ini akan panjang ya pembicaraannya, nanti membahas juga kepada parfum gitu ya. Karena misalnya kalau laki-laki itu memakai parfum yang harum gitu, sementara wanita dipilihkan parfum yang sebenarnya tidak yulfitun nazar, artinya tidak kemudian menjadi target penglihatan orang tertuju kepadanya gitu ya. Misalnya kalau harumnya yang kuat gitu, itu kemudian memancing orang-orang untuk malah justru mengalihkan pandangan pada dirinya. Kalau kita lihat kan asalnya pakaian juga kan untuk menutup bagian dari kecantikannya itu untuk tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak semestinya untuk melihat, ya, termasuk kecantikannya juga. Nah, di sini memang masalah yang panjang perdebatannya, ya. Bahkan sampai ada yang kemudian mewajibkan cadar gitu ya, walaupun
pendapat yang saya ambil adalah muka dan tapak tangan sesuai dengan pendapat Syafi'iyah adalah termasuk yang boleh tampak ya, atau termasuk yang boleh terlihat. Cuma ya kalau memang dia muzannatun bil fitnah, kalau dia memang mengarah kepada fitnah, maka kemudian menguranginya adalah itu lebih diutamakan sesungguhnya ya. Karena saya baca kitab fikih, kitab Kifayatul Akhyar, dan dulu waktu baca kitab fikih ini saya didampingi oleh Dr. Sulaiman An-Nur, ya dosen fikih saya dulu dari Sudan, ya kemudian mengatakan tuh waktu itu ditanya itu di dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar, an-nazar ila wajhil mar'ati biduni hajah ma hukmuhu, atau ma hukmun nazar ila wajhil mar'ati biduni hajah, apa sih sebetulnya hukum melihat wajah wanita tanpa adanya hajah. Hajah itu artinya adanya kebutuhan. Misalnya kita sedang bertransaksi, jual beli, ya. Ini kan memang misalnya kita berobat dengan dokter, gitu kan? Ya, misalnya dokter kan mungkin bisa melihat wajahnya. Ini kan berarti ada kebutuhan atau ada hajat, gitu. Tapi kalau memang tidak ada hajat, malah kalau kita lihat kitab fikih Kifayatul Akhyar, ini mazhabnya mazhab Syafi'i ya, yang secara umum dianut di Indonesia, bahwa kalau kita an-nazar ila wajhil mar'ati biduni hajah, itu as-sahih fil mazhab at-tahrim gitu ya. Yang sahih di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu merupakan satu perkara yang dilarang. Nah, oleh karena itu, kalau kita balik ke ayat yang tadi, ya di sini memang kalau misal kita melindungi kulit, menjaga kulit ya, atau misalnya ya kalau ada orang yang misalnya kulitnya menakutkan sebagian orang, misal warnanya gitu ya, sehingga kemudian dia samakan. Misal ada orang yang maaf gitu, misalnya ada satu bagiannya itu seperti ada blok hitam gitu. Kalau dia memang bisa tutup itu gitu ya, supaya orang nggak langsung wah nengok siapa ini begitu ya, mungkin hal ini bisa kita pakai ya. Kalau Islam sih kan sesuatu yang berlebihan pasti sesuatu yang nggak dibolehin. Makan yang halal aja itu kalau berlebihan nggak boleh gitu ya. Kita pakai yang wajar, misalnya kadang-kadang lipstick supaya bibirnya nggak kering gitu kan. Apalagi nih sekarang saya juga kalau berangkat ke Mekah nih dengan suhu 51 derajat, biasa kita pakai lip balm gitu kan. Itu kan fungsinya malah berbeda lagi. Mungkin saya juga pakai nanti itu sunscreen ya, sunblock ya, untuk melindungi kulit kita misalnya dari kerusakan. Saya pikir hal itu adalah sesuatu yang masih mungkin untuk kita pakai gitu ya, selama kemudian tidak bikin orang semua satu kampung ngelirik ke dia juga. Sebaiknya kalau perempuan tidak memilih untuk itu. Dulu kebetulan waktu saya bikin skripsi S1 ya, kira-kira mungkin 23 tahun yang lalu saya ingat gitu ya, itu bahkan ada ulama yang membolehkan perempuan memainkan peran dalam sebuah film atau drama, karena ada orang yang bilang perempuan nggak boleh main teater atau main film gitu ya. Tapi tokoh ini membolehkan dengan syarat ya kameramen juga tidak eksploitir lekuk tubuhnya, kemudian sengaja mengambil bagian-bagian yang akan menimbulkan fitnah. Karena perempuan ini ada dalam kehidupan, maka dia harus ada juga dalam satu pementasan gitu. Nggak mungkin digantikan sama siapa. Karena kalau diganti nama perempuan juga jadi sama laki-laki misalnya, malah jadi kena pasal lagi gitu. Udah biarkan mereka, tapi mereka menutup aurat. Kalau mereka pakai make up misalnya untuk satu pertunjukan, untuk satu show, untuk kamera dan lain sebagainya, ini kan juga perkara yang ya boleh dilakukan ya. Seperti saya juga dulu ditanya misalnya waktu siaran agama misalnya untuk Muslim Update, kebetulan ada penontonnya, saya waktu itu dibedakin, di make up juga sama make up artisnya Ajwa TV gitu ya. Kemudian ada orang nanya, Ustadz pakai make up juga? Ini kan kebutuhannya adalah kebutuhan kamera gitu, nanti supaya tidak berminyak dan lain sebagainya. Maka ya ini beda lagi kebutuhannya. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan kesalahan.